Oke. Udah terrecord kan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Hamid. Di sini saya akan melakukan seminar hasil, yakni dengan judul penelitian pengembangan media permainan deprak berbasis kearifan lokal untuk keterampilan berbicara kelas 4 SD Negeri 1 Mataram. Di sini skripsi yang saya ambil disusun oleh Aprizal Irfani. Baik, di sini terdapat beberapa bab yang akan kita bahas di seminar hasil. Yang pertama yakni bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian, bab 5 pembahasan, dan bab 6 simpulan dan saran. Baik, sekarang kita akan membahas tentang latar belakang yang terdapat pada bab 1. Di mana di sini ada 3 kondisi. Yang pertama kondisi ideal, yang kedua kondisi di lapangan, kemudian solusi yang ditawarkan oleh peneliti. Kita akan beralih kepada kondisi ideal, di mana di kondisi ideal yaitu pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk membina anak peserta didik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif dalam menjalani kehidupan. Dalam berkomunikasi, kita juga menggunakan keterampilan berbahasa yang telah kita miliki. Seberapapun tingkat atau kualitas keterampilan tersebut, di dunia pendidikan itu akan dilatih untuk terus meningkat. Selanjutnya, pada kondisi lapangan, berdasarkan hasil observasi pada kelas 4 di SD Negeri 1 Mataram, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2022, fakta yang terjadi menunjukkan bahwa di kelas terdiri dari 23 siswa, terdapat 5 siswa yang masih kurang dalam aspek keterampilan berbicara, karena adanya beberapa faktor, yaitu kegiatan pembelajaran lebih memakai metode ceramah dan menulis sebagai upaya dalam menyelesaikan soal-soal untuk menguji pemahaman siswa terhadap materi yang sudah disampaikan oleh guru. Selanjutnya, dari permasalahan yang sudah ditemukan oleh peneliti dari hasil observasi, peneliti melakukan beberapa solusi. Yang pertama, yakni media pembelajaran yang berbasis permainan kearifan lokal Sasak, yaitu permainan deprak adalah media yang berbentuk sebuah permainan yang bisa dilakukan untuk memperkenalkan beberapa konsep pembelajaran dan juga melakukan sebagai evaluasi terhadap penugasan materi dari peserta didik tersebut. Sehingga dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan judul pengembangan media permainan deprak berbasis kearifan lokal untuk keterampilan berbicara siswa kelas 4 SD Negeri 1 Mataram. Selanjutnya, di sini terdapat rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah pada penelitian ini, yakni bagaimana pengembangan media permainan deprak berbasis kearifan lokal yang valid terhadap keterampilan berbicara siswa kelas 4 SD Negeri 1 Mataram. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui pengembangan media permainan deprak berbasis kearifan lokal yang valid terhadap keterampilan berbicara siswa kelas 4 SD Negeri 1 Mataram. Di sini terdapat manfaat penelitian. Ada manfaat bagi siswa, bagi guru, dan bagi peneliti. Bagi siswa, manfaat penelitian ini yakni memberikan pengalaman belajar yang bermakna, menanamkan pemahaman terhadap materi tentang keterampilan bahasa, aspek keterampilan berbicara yang dipelajari sehingga hasil belajar menjadi lebih baik. Selanjutnya, manfaat penelitian bagi guru, yakni media yang dihasilkan dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan tentang media yang digunakan dalam proses pembelajaran sebagai alternatif yang dapat menangani permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya bagi peneliti, yakni penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian pengembangan media sehingga penelitian yang dihasilkan dapat lebih baik dan lengkap.
Selanjutnya, terdapat spesifikasi produk yang dikembangkan dan definisi operasional. Spesifikasi produk yang dikembangkan yang pertama yakni wujud fisik produk yang dihasilkan berupa media cetak, banner, yang nantinya akan dikembangkan menjadi permainan yang bisa digunakan oleh siswa-siswi maupun guru pada saat proses pembelajaran kapanpun dan dimanapun yang sesuai dengan materi pembelajaran seperti bahasa Indonesia. Selanjutnya yang kedua, buku petunjuk permainan yang berisikan tentang langkah-langkah dalam permainan deprak. Yang terakhir yakni materi pokok pembahasan dalam permainan deprak ini merupakan materi cerita muatan bahasa Indonesia kelas 4. Selanjutnya terdapat definisi operasional, di mana definisi operasional yang pertama, media pembelajaran merupakan suatu alat pembelajaran yang berisi sejumlah materi pembelajaran yang wajib digunakan oleh guru ketika kegiatan proses pembelajaran. Yang kedua, yakni permainan deprak adalah setiap konteks antara permainan yang berinteraksi satu sama lain dengan mengikuti aturan-aturan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yang ketiga, yakni keterampilan berbicara adalah tahap kedua setelah menyimak pada keterampilan berbahasa. Nah, berbicara secara keseluruhan bisa diartikan sebagai tujuan buat menggambarkan pikiran, renungan, dan isi hati. Dimulai berasal satu individu kemudian ke individu berikutnya, menggunakan pemanfaatan media komunikasi pada bahasa sehingga tujuannya dapat dirasakan dan disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab 2, yakni tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama yakni kearifan lokal, di mana kearifan lokal adalah pandangan hidup dalam ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah pemenuhan kebutuhan mereka. Selanjutnya yang kedua yakni pengertian deprak atau permainan deprak. Menurut Montalalo dalam riset tahun 2022 mengemukakan permainan deprak kata lain dari engklek merupakan permainan tradisional khas Sasak yang cara bermainnya sejenis dengan permainan engklek pada umumnya. Nah, permainan deprak ini bisa dimainkan oleh semua gender, baik anak perempuan ataupun anak laki-laki. Permainan deprak ini dimainkan 2 orang sampai 5 orang, sebab untuk memainkan masing-masing harus menunggu giliran. Selanjutnya, di sini terdapat langkah-langkah dalam permainan deprak. Yang pertama, yakni pemain melakukan hompimpa untuk menentukan urutan permainan dalam bermain. Nah, yang kedua, yakni pemain melemparkan klatu atau gancu pada petak pertama bidang permainan. Yang ketiga, pemain melewati petak di mana dia melempar gancunya dan kemudian melompat dengan satu kaki ke petak selanjutnya sampai start. Namun, sebelum masuk kembali ke petak yang ada gancunya, pemain mengambil gancu dengan tetap berpijak pada satu kaki, kemudian melompati petak tersebut. Yang keempat, yakni pemain yang menyelesaikan satu putaran dan berhasil mengambil gancu dipucuk dengan menutup mata dan tidak menyentuh garis. Kemudian yang kelima, yakni maka pemain harus membawa gancu tersebut sampai puncak dan kembali ke start dengan berhasil. Yang keenam, yakni pemain selanjutnya masuk pada tahap pencarian sawah dengan cara menjuggling gancu dengan telapak tangan bolak-balik sebanyak 2 kali tanpa terjatuh. Selanjutnya yang ketujuh, pemain selanjutnya masuk pada tahap pencarian sawah dengan cara menjuggling gancu dengan telapak tangan bolak-balik sebanyak 2 kali tanpa terjatuh. Dan jika berhasil, bidang tersebut milik pemain. Apabila gagal, pemain tersebut mengulangi lagi lemparannya setelah pemain lain bermain. Selanjutnya, di sini terdapat penelitian relevan. Yang pertama, yakni menurut penelitian Pramesti Regita dalam penelitian berjudul pengembangan permainan engklek untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal anak 5-6 tahun Desa Tebat, Kubu Mana Selatan. Nah, di sini hasil penelitiannya valid menunjukkan bahwa hasil peningkatan kemampuan kecerdasan interpersonal anak sebesar
40% pada kategori pengembangan 44 sangat baik, dan 6% pada kategori berkembang sesuai harapan sehingga produk dikatakan layak. Selanjutnya yang kedua, penelitian Mardhani Putra Masmudi. Dalam penelitiannya berjudul pengembangan model permainan engklek menggunakan musik instrumental untuk pembelajaran gerak dasar melompat pada siswa kelas 5 MI Al-Iman, Banaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Pada penelitian ini, peneliti menghasilkan produk yang sudah layak berupa permainan engklek yang dimodifikasi dengan menggunakan musik instrumental. Nah, perbedaan antara penelitian Mardhani Putra Masudi ini dengan penelitian yang saya lakukan, yakni di sini menggunakan musik instrumental, sedangkan pada penelitian saya tidak menggunakan musik instrumental, melainkan menggunakan cerita suku Sasak. Nah, baik di sini terdapat kerangka berpikir dengan adanya media permainan deprak berbasis kearifan lokal Sasak untuk keterampilan berbicara, diharapkan bisa menjadi salah satu cara untuk belajar dalam aspek berbicara, mengungkapkan isi pikiran, kemudian melestarikan nilai-nilai kearifan lokal. Nah, di sini terdapat kerangka berpikir yang pertama pada bagian di atas, kurangnya kemampuan guru dalam membuat dan menggunakan media pembelajaran, sehingga media yang digunakan hanya berupa buku ataupun tema. Nah, di sini kurangnya inovasi guru dalam membuat media pembelajaran tersebut. Selanjutnya, pengembangan produk penelitian yakni media permainan deprak berbasis kearifan lokal. Nah, pada tahap selanjutnya ini produk penelitian media permainan deprak berbasis kearifan lokal. Kemudian kita melakukan uji validasi oleh ahli media dan ahli materi. Selanjutnya di sini akan terbagi menjadi dua, yakni tidak layak dan layak digunakan. Apabila tidak layak digunakan, maka perlu adanya revisi, sehingga menghasilkan media pembelajaran berbasis permainan deprak siap digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini terdapat bab 3, metode penelitian, di mana metode penelitian yang kita gunakan jenis pengembangan R&D, Research and Development, menghasilkan suatu produk dan menguji kelayakannya. Produk yang dikembangkan yaitu permainan deprak berbasis kearifan lokal, diharapkan dapat menjadi media yang dapat sebagai perantara dalam penyampaian materi. Kemudian desain penelitian yang kita gunakan yakni model penelitian ADI, Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluasi. Kemudian subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian yakni siswa kelas 4 SD Negeri 1 Mataram. Kemudian objek penelitiannya adalah media permainan deprak berbasis kearifan lokal pada mata pelajaran bahasa Indonesia materi cerita pendek. Selanjutnya di sini terdapat kerangka pengembangan model ADI yang dimana terdapat analisis, yakni kita menganalisis kerja, kemudian analisis kebutuhan. Hasilnya yakni yang pertama, kenyataan di lapangan guru mengajar belum menggunakan media pembelajaran dan pemahaman siswa terhadap materi. Itu masih kurang. Kemudian yang kedua, yakni membutuhkan media pembelajaran yang sesuai. Selanjutnya pada tahap desain, di sini kita akan membuat rancangan media, selanjutnya dihasilkan kerangka bentuk media pembelajaran yang akan dibuat. Kemudian di sini ada pengembangan atau development. Di sini terdapat dua hasil yang dicapai, yakni yang pertama membuat rancangan media pembelajaran, di mana membentuk produk media pembelajaran permainan deprak berbasis kearifan lokal untuk pembelajaran bahasa Indonesia kelas 4. Selanjutnya di sini terdapat validasi ahli materi dan ahli media, di mana memperbaiki media permainan deprak sesuai dengan saran ahli materi dan ahli media. Selanjutnya di sini ada tahap implementasi. Di sini uji coba produk terbatas dilakukan kepada 5 siswa yang masih kurang dalam berbicara atau berkomunikasi. Kemudian uji coba ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan penggunaan media permainan deprak yang akan dikembangkan. Selanjutnya pada tahap evaluasi, penilaian terhadap rangkaian kegiatan selama proses pengembangan media pembelajaran akan ada tanggapan dari pengguna, yaitu siswa dan juga guru.
Kemudian yang selanjutnya yakni metode pengumpulan data. Di sini peneliti menggunakan angket dan dokumentasi. Selanjutnya instrumen pengumpulan data. Yang pertama yakni angket validasi ahli materi, kedua angket validasi ahli media, ketiga angket respon siswa, yang keempat yakni instrumen penilaian keterampilan berbicara siswa. Selanjutnya di sini terdapat teknik analisis data, yakni yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data kuantitatif didapat dari hasil validasi ahli materi, ahli media, dan respon siswa. Sedangkan teknik analisis data kualitatif didapat dari respon angket penilaian ahli materi dan ahli media. Selanjutnya, terdapat di bab 4 hasil penelitian pada validasi ahli media. Terdapat rata-rata persentase, yakni 75% dari aspek penilaian bentuk fisik media permainan deprak, desain permainan deprak, kemudian bentuk fisik gancu, sebesar 75% mendapat kategori layak. Kemudian validasi ahli media kedua, yakni mendapatkan rata-rata persentase 82%, di mana dari 3 aspek penilaian, yang pertama bentuk fisik media permainan deprak, kemudian desain permainan deprak, dan bentuk fisik gancu. Nah, di sini mendapat kategori sangat layak. Selanjutnya, pada validasi ahli materi, rata-rata persentase dari 2 aspek penilaian, yakni 92%, yakni yang pertama kelayakan penyajian materi dan kelayakan isi materi. Kategori yang didapatkan dari 92%, yakni sangat layak. Selanjutnya, hasil respon siswa, di mana rata-rata persentase, yakni 92,6%, dari 3 aspek penilaian. Yang pertama, kesesuaian media dengan cerita pendek suku Sasak, kemudian yang kedua, kesesuaian materi cerita dengan permainan deprak, yang ketiga, kesesuaian tampilan buku dan cerita pendek suku Sasak, mendapatkan kategori sangat layak. Selanjutnya, bab 5 yakni pembahasan. Menurut ahli media dari Bapak Dr. Prayogi Dwina Angga SRMPD, yang pertama yakni bentuk media permainan deprak sangat baik dan sesuai dengan materi cerita yang akan disampaikan. Kemudian, desain media layak digunakan dalam proses pembelajaran. Selain itu, warna, teks, atau tulisan dalam bentuk lumbung yang digunakan pada media permainan deprak. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan kearifan suku Sasak. Selanjutnya yakni bentuk gancu dengan hasil uji validasi tahap 2 memperoleh nilai persentase yakni 90%, artinya yakni sangat layak digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yakni menurut ahli materi Ibu Intan Triwahyuni SPD selaku wali kelas 4, yakni hasil validasi diperoleh hasil rata-rata persentase nilai 92% dengan kategori sangat layak. Kemudian media permainan deprak yang telah dikembangkan peneliti sangat layak untuk digunakan, sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sejalan dengan itu, menurut Kemala pada tahun 2022, dinyatakan bahwa media adalah alat yang dapat menunjang proses pendidikan, dapat menyampaikan makna pesan sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai dengan maksimal. Selanjutnya bab 5. Di sini pembahasan menurut penerapan media. Berdasarkan hasil uji coba, produk dihasilkan rata-rata hasil respon siswa yakni 92,6% dengan kategori sangat layak yang digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ini sejalan dengan itu, menurut Andi tahun 2016, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau sebagai bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, serta pikiran dan perasaan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Selanjutnya di sini ada tahap evaluasi dari pembahasan, yakni hasil evaluasi diperoleh dari hasil validasi yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu validasi media, validasi materi, dan respon siswa. Hasil validasi media yang dilakukan oleh ahli media memperoleh nilai rata-rata persentase yakni 82%, sedangkan validasi materi diperoleh nilai rata-rata dengan persentase yakni 92%. Kemudian dari respon siswa memperoleh nilai rata-rata dengan persentase yakni 92,6%. Evaluasinya adalah akan perlu ada tingkatan untuk mencapai persentase yang lebih besar sehingga mendekati 100%. Selanjutnya bab 5 yakni simpulan dan saran. Mohon maaf, bab 6 yakni simpulan dan saran.
Simpulannya ini keterampilan berbicara siswa menggunakan media permainan dapat dilihat pada saat implementasi media siswa, yakni sangat senang dan semangat dalam belajar berkomunikasi dengan teman kelompoknya. Di sini cerita yang digunakan yakni Putri Mandalika dan Batu Golong. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan media permainan deprak berbasis kearifan lokal yang valid atau yang layak terhadap keterampilan berbicara siswa kelas 4 SD Negeri 1 Mataram. Dan hasilnya yakni sudah dikatakan layak digunakan pada proses pembelajaran. Selanjutnya saran, di sini terbagi menjadi 3, yakni saran terhadap guru yang diharapkan lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran sehingga peserta didik dapat tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran terutama menggunakan media berbasis kearifan lokal. Selanjutnya, pihak sekolah harus mendukung sepenuhnya kebutuhan guru dan peserta didik dalam mengembangkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya, bagi peneliti, yakni media permainan deprak ini sangat dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi untuk penelitian berikutnya, sehingga dapat memaksimalkan proses pembelajaran dan dapat menyempurnakan penelitian media permainan deprak sebelumnya. Baik, terima kasih. Itulah seminar hasil yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.